Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Renaldi Alansari dengan NIM 1913 51075. Nah, di sini sebelumnya saya membuat video ini untuk menuntaskan tugas ujian akhir semester matkul tentang sistem operasi. Saya membuat video ini menjelaskan tentang apa itu device manager serta fungsi-fungsinya dan disk management, dan juga bagaimana cara membuat partisi hard disk. Oke, baik saja langsung ke dalam materinya ya. Yang pertama itu device manager. Nah, di sini ada beberapa cara untuk membuka device manager itu. Yang pertama, bisa kalian ketik Win dan R bersamaan, Win R. Nah, saya lihat kan saja oke. Nah, sudah terbuka begini tampilannya device manager itu. Dan yang kedua, cara kedua ini menurut saya lebih mudah. Tinggal klik kanan di Windows ini. Nah, ketik saja di sini device manager itu. Oke, ketik saja device manager. Nah, begini tampilan device manager ini. Nah, saya akan menerangkan beberapa ya device manager. Apa itu device manager? Nah, device manager itu adalah perluasan dari Microsoft Console. Device Manager menampilkan seluruh hardware yang bisa diinisialisasi atau dikenal oleh Windows. Tampilannya sudah terorganisir atau dikelompokkan sedemikian rupa sehingga akan memudahkan pengelolaan setiap hardware yang ada. Nah, itu adalah pengertian Device Manager. Nah, adapun kegunaan Device Manager ini sangat membantu dalam mengelola manage semua hardware yang terpasang dan terdeteksi dalam suatu sistem Windows. Hardware seperti hard disk, kartu VGA, keyboard, sounds, perangkat USB, dan lain-lain akan sangat mudah untuk dikonfigurasi dari dalam device manager ini. Nah, beberapa fungsi device manager ini adalah: yang pertama itu menunjukkan status suatu hardware, yang kedua menunjukkan informasi informasi detail suatu hardware, yang ketiga mengelola driver hardware, yang keempat disable and enable hardware, yang terakhir mengidentifikasi konflik antar hardware dan lain-lain. Nah, di sini saya akan menjelaskan ya tentang perangkat-perangkat yang ada di device manager ini. Saya akan menjelaskan sebagian saja, mohon maaf, menjelaskan sebagian saja, tidak semuanya, secara random. Nah, yang pertama ini ada audio input and output. Nah, audio input and output ini adalah hardware yang mengatur semuanya tentang suara pada komputer, entah dari perangkat internal atau perangkat eksternal. Itu adalah audio input and output. Nah, di sini ada mikrofon. Mikrofon ini perangkat yang tergolong input device, berfungsi untuk menginputkan suara pada komputer. Yang kedua ini ada speaker. Ya, ini ada speaker. Speaker ini merupakan kebalikan dari mikrofon yang tadi. Kebalikan dari mikrofon yaitu perangkat keluaran yang digunakan untuk mengeluarkan suara pada komputer. Ya, itu speaker. Nah, sini saya ada aplikasi tambahan juga yaitu voice meter ya. Voice meter ini sebenarnya untuk memperjernih suara lah. Untuk memperhalus, memperbagus suara, untuk edit suara. Aplikasi tambahan saya, voice meter ini. Oke, dilanjut ke baterai. Baterai adalah perangkat untuk menyimpan cadangan energi untuk power supply bagi pengguna laptop dengan sistem operasi Windows 7. Nah, berhubung saya ini Windows 10 ya, tidak apa-apa menerangkan tentang Windows 7. Cepat atau lambat, pasti akan mendapatkan notifikasi bagi Windows 7 ya. Notifikasi consider replacing your battery, disertai dengan munculnya tanda silang merah di icon baterai yang ada di sistem tray. Notifikasi yang muncul ketika Windows 7 menganggap baterai laptop sudah saatnya diganti. Nah, itu untuk Windows 7. Nah, di sini ada Microsoft Edge adapter.
sebuah driver yang dapat menghubungkan charger laptop dengan adapter. Nah, sini juga ada Microsoft Surface adalah fungsi dari driver ini adalah untuk menjeda ketika baterai memasuki 100% atau artinya sudah full charge ya, full di charger, sehingga baterai tidak dapat mengisi lagi. Nah, ada juga Bluetooth di sini. Nah, kalian sudah tidak asing mungkin dengan Bluetooth ini, sudah ada di mana-mana. Bluetooth adalah teknologi notifikasi standar terbuka untuk pertukaran data jarak pendek. Nah, itu adalah Bluetooth. Pun sini adalah komputer ya. Lanjut ke dalam komputer. Komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut prosedur yang telah dirumuskan. Nah, ini adalah komputer. Nah, di sini penjelasannya. HP 64 Based PC. Nah, di sini sebuah driver pada komputer yang digunakan untuk menentukan apakah PC itu support untuk beberapa bit saja. Pada laptop ini dapat diinstal OS 32 bit atau 64 bit sesuai kebutuhan Anda. Nah, lanjut saja ke disk drive. Disk drive ini adalah alat tambahan yang digunakan untuk meletakkan piringan magnetik, memutar piringan dan menggerakkan head baca atau tulis pada mohon maaf ininya. Lanjut ya, diulang. Untuk disk drive ini adalah alat tambahan yang digunakan untuk meletakkan piringan magnetik, memutar piringan dan menggerakkan head base atau tulis pada posisi yang diinginkan ketika mengakses informasi dari dalam disk. Itu adalah ini disk drive. Nih, lanjut ke Toshiba. Toshiba merupakan jenis hard disk internal yang dipakai pada PC. Nah, Toshiba ini. Lanjut ke display adapter. Nah, display adapter merupakan salah satu kartu slot yang terpasang pada ekspansi, yaitu display adapter. Ekspansi kartu ini yang memungkinkan komputer dapat menampilkan data ke layar monitor. Itu adalah display adapter ya. Lanjut ke DVD atau CD-ROM drives. Nah, DVD atau CD-ROM drives merupakan driver dari suatu PC agar PC dapat mendeteksi DVD atau CD-ROM yang diinputkan pada PC tersebut. Nah, oke, lanjut ke firmware. Firmware ini kombinasi dari ROM dan kode program dan data yang tersimpan di dalamnya. Firmware juga merupakan perangkat lunak atau bisa disebut sebagai program yang bersifat tetap yang tertanam pada unit perangkat keras seperti alat-alat elektronik, alat-alat telekomunikasi dan komponen-komponen komputer. Itu adalah firmware. Nah, di sini juga ada sistem firmware. Sistem firmware ini untuk mengkonfigurasi antara untuk mengkonfigurasi antara beberapa parameter pada setiap adapter PC serta mengkonfigurasi pilihan klip input atau output dari berbagai IO input output dan PC bus dalam sistem. Oke, lanjut ke prosesor. Sini ada prosesor ya. Bagaimana? Nah, ini prosesor. Oke. Sebentar. Prosesor. Prosesor adalah sebuah IC yang mengontrol keseluruhan jalannya sebuah sistem komputer dan digunakan sebagai pusat atau otak dengan fungsi melakukan perhitungan dan menjalankan tugas. Prosesor berfungsi untuk menunjukkan instruksi ke patch instruksi ke patch instruksi ke sebuah spot di memori yang menampung instruksi. Nah, itulah prosesor ya. Di sini saya menggunakan prosesor Intel ya, Core i3. Core i3. Oke. Lanjut ke software device. Software device merupakan perangkat yang digunakan untuk pengaturan dalam perangkat lunak. Itulah software device. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan saya tentang device manager ini beserta perangkat-perangkatnya. Maaf apabila tidak menjelaskan semuanya ya. Lanjut saja mungkin ke materi yang kedua, yaitu disk management ya. Oke. Nah, disk management. Di sini ada beberapa cara untuk membuka disk management.
Sama seperti yang tadi caranya ya. Tinggal klik kanan di sini, lalu disk management, klik saja. Oke. Mohon maaf agak lama. Nah, sudah seperti inilah disk management ini. Nah, apa itu disk management? Disk management adalah sebuah software atau alat untuk mempartisi hard disk, baik hard disk internal maupun hard disk eksternal. Nah, disk management adalah sebuah software partisi hard disk. Melalui disk management, kita bisa membuat beberapa partisi yang kita perlukan, serta menghapus partisi jika tidak diperlukan. Nah, dari beberapa pengamatan saya, selama ini ternyata disk management lebih banyak digunakan untuk mempartisi hard disk internal. Nah, lebih banyak ke internal ya daripada ke eksternalnya. Karena hard disk internal seringkali dipartisi untuk menyesuaikan kebutuhan, salah satunya yaitu untuk kebutuhan instalasi. Nah, instalasi. Jika Anda tidak mengerti cara menggunakan disk management, kami akan langkah-langkahnya sebagai berikut, namun sebelumnya menjelaskan terlebih dahulu untuk mengenai software dari manajemen itu tersebut. Disk management ini adalah software bawaan ya, milik Windows itu sendiri. Jika Anda berpikir disk management ini adalah software dari luar atau software download, software install secara manual, berarti Anda salah. Karena disk management merupakan software bawaan milik Windows itu sendiri. Namun beberapa ada juga software yang serupa dengan disk management. Contohnya adalah software gparted, software partisi yang biasa digunakan untuk di Linux itu. Software gparted yang bisa digunakan untuk Linux. Fungsi-fungsi penting pada disk management ini adalah beberapa fitur penting yang akan digunakan jika Anda ingin mempartisi hard disk. Untuk sementara silakan kami beberapa fungsi ini. Nah, ada ini shrink volume, perintah untuk membagi partisi. Nah, itu adalah shrink volume dalam disk management ini. Dan ada juga delete volume, perintah untuk menghapus partisi. Nah, ada juga format, perintah untuk memformat partisi, dan ada juga extend volume, perintah untuk menggabungkan partisi. Nah, itu sedikit tentang penjelasan tentang disk management ya. Oke, baik. Lanjut ke materi yang ketiga ya, materi yang terakhir. Bagaimana cara membuat atau membagi partisi hard disk. Nah, di sini. Nah, langkah yang pertama, kalian lihat dulu partisi mana yang ingin kalian bagi. Nah, sini ada 6 partisi ya yang saya ingin membagi data ini. Data ini. Tinggal klik kanan saja. Lalu shrink volume. Tunggu sebentar. Nah, di sini kalian ingin memberikan kapasitas berapa untuk partisinya. Saya ingin mencoba 10 GB ya, 10 GB. 1 2 3 4 10 GB. Enter. Nah, kalau sudah begini, tinggal klik kanan saja. Klik kanan, lalu new simple volume. Ini tekan next saja, next. Nah, ini partisi yang tadi ya, yang tadi kapasitas. Kapasitas yang tadi ini yang saya pilih 10 GB. Next. Nah, di sini penamaannya ya. Penamaannya bebas, terserah kalian. Ingin A, B, F, H, I, J, K, L, M, N, O, terserah kalian ya ini. Terserah kalian. Saya ingin menamai R. Lalu next. Sini tekan next saja. Next. Finish. Oke. Tunggu sebentar dan ini. Nah, ini ada notif. Nah, partisinya sudah ini ya, sudah ada. Kita cek dulu coba. Cek. Nah, ini partisi yang tadi saya buat, partisi baru yang tadi saya buat.
Ini partisi ini bisa kalian gunakan untuk sesuai kebutuhan kalian masing-masing ya. Ini dipakai untuk apa? Sesuai kebutuhan. Tidak lebih dari 10 GB yang tadi ya, dari kapasitas yang tadi. Sesuai kebutuhan kalian. Oke. Lalu bagaimana untuk menghapus kembali partisi yang tadi dibuat? Dihapus kembali. Nah, caranya begini. Pertama-tama kalian cek dulu. Nah, kalian cek dulu di partisi ini. Cek sedetail mungkin. Tidak ada file yang penting. Tidak ada file-file di sini. Cek. Nah, ini kosong ya, sudah kosong ya. Jika dirasa sudah kosong seperti ini, boleh untuk langsung di format saja. Pokoknya yang utama cek saja. Cek apabila masih ada file itu pindahkan saja ke partisi lain. Cek semuanya, oke. Sudah kosong ya. Nah, lalu klik kanan saja di sini untuk menghapusnya. Format saja jika sudah kosong. Oke, jika sudah kosong format saja. Oke. Oke. Nah, kalau sudah gini tinggal klik kanan. Sebentar. Maaf, sebentar, klik kanan. Delete volume ya, mohon maaf tadi. Delete volume. Yes. Nah, kalau sudah begini tinggal klik data yang tadi untuk membalikan partisi yang dibagi tadi ini ke sini. Ya, dikembalikan ke sini. Dengan cara seperti ini. Extend volume. Next saja, next. Nah, partisi yang tadi 10 GB ya. Next. Finish. Oke. Cukup sekian. Mungkin cara membagi partisinya. Cukup sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Mohon maaf sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.